Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbarakah ini kita bisa melanjutkan kembali taklim kita di pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini hari Jumat, tepatnya tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2021, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, hidayahnya, bimbingannya, agar kita senantiasa di atas agamanya dan diwafatkan di atas agamanya pula. Kaum muslimin dan muslimah, para pendengar yang jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita masuk dalam pembahasan ta'rifus salaf, definisi as-salaf. Kemarin kita membahas atau telah dijelaskan tentang pembahasan atau definisi akidah. Kemudian pada pembahasan malam hari ini, yaitu kita masuk dalam definisi as-salaf. Kita sering mendengar kata as-salaf dan kita sering pula mendengar salafi. Ngerti ya? Nah, sekarang kita ingin mengenal lebih jelas, mengenal lebih dekat apa yang dimaksud dari kata as-salaf ini. Apakah salafi itu golongan? Apakah as-salafi itu kelompok? Ataukah apa? Gitu. Maka di sini akan disampaikan dan dijelaskan. Secara bahasa, as-salaf, arti kata salaf itu artinya orang-orang terdahulu secara bahasa. Secara bahasa bahwasanya as-salaf maknanya adalah orang yang terdahulu, yang lebih tua, yang lebih utama. Orang yang lebih dahulu, kemudian orang yang lebih tua dan lebih utama. Dan
Maksud dari kata as-salaf secara bahasa ini yaitu ketika kita mengatakan bahwasanya mereka adalah pendahulu kita, tujuannya adalah bahwasanya kita mengikuti jejak pendahulu kita. Jadi kalau kita mengatakan mereka adalah pendahulu kita, tapi kita tidak mengikuti mereka, maka ini tidak benar. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi secara bahasa tadi adalah bahwasanya as-salaf adalah pendahulu. Dan maksud dari mengatakan mereka adalah pendahulu kita adalah supaya kita jadikan mereka sebagai apa? Panutan kita, panduan kita. Itu secara bahasa. Maka kalau kita katakan mereka adalah pendahulu kita, tapi kita nggak pernah sama sekali belum pernah mengikuti jejaknya mereka, belum pernah apa? Menteladani mereka, maka ini mereka tidak bisa dikatakan sebagai pendahulu kita, walaupun mereka lebih dahulu daripada kita, gitu. Ini secara bahasa. Makanya ketika di dalam bahasa itu dijelaskan seseorang itu atau orang tua itu adalah pendahulu dari anaknya, karena yang namanya anak itu selalu menjadikan orang tuanya adalah figur utamanya. Anak, walaupun anak tersebut mungkin banyak yang tidak sama dari orang tuanya, tapi paling tidak ada yang diikuti oleh anaknya tersebut, entah sifatnya, entah perilakunya, atau yang lainnya. Maka orang tua pun masuk ke dalam pengertian as-salaf dari sisi bahasa, dari sisi bahasa. Adapun secara istilah atau secara syara' yang dikehendaki oleh syariat, yang dikehendaki oleh penjelasan para ulama kita, yang dimaksudkan dengan kata as-salaf adalah generasi pertama dan terbaik dari umat Islam. Jadi kalau sudah disebut kata as-salaf, secara istilah maksudnya adalah generasi pertama dan terbaik dari umat Islam. Maka langsung muncul di benak kita, generasi pertama, generasi terbaik umat Islam ini sinten? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, telah direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini saya sebutkan satu. Adapun ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya para pendahulu kita atau yang dimaksud dengan as-salaf di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, dan maksudnya semuanya satu. Namun satu ini, atau saya sebutkan satu ini yang paling tegas, yang langsung disebutkan mereka siapa maksudnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala katakan was-sabiqunal awwalun, para pendahulu yang pertama. Kan tadi kata salaf secara syar'i generasi pertama, generasi terbaik dari umat Islam. Nah, ini kata sama persis dengan firman Allah was-sabiqunal awwalun, dan generasi pertama, generasi pendahulu yang pertama. Tidak lain maksudnya generasi pendahulu pertama dari umat Islam. Siapa? Minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah dari golongan orang-orang muhajir
Ansor. Dan kalau sudah disebutkan Al-Muhajirun dan Al-Ansor, mereka ini adalah sinten? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara syar'i. Langsung Allah Subhanahu wa taala tegaskan langsung siapa generasi pendahulu umat Islam ini, yaitu Al-Muhajirin wal Ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Muhajirin yang mereka aslinya adalah dari penduduk Makkah yang hijrah ke kota Madinah, sehingga mereka disebut Al-Muhajirun. Dan mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat meninggal dengan beriman dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Ansar, dan mereka disebut Al-Ansar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Madinah, dan mereka menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya yang datang dari kota Makkah hijrah ke Madinah. Maka mereka disebut Al-Ansar. Karena apa? Menolong Rasulnya dan para sahabat yang datang dari Makkah. Dan mereka beriman dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman dengan iman tersebut. Inilah yang masuk dalam pengertian as-salaf. Dan ini semua para ulama sepakat kalau sudah disebutkan kata as-salaf, mereka yang dimasukkan oleh mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan perlu dipahami di sini, ketika disebutkan para sahabat masuk di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yang menjadi pemimpinnya para sahabat, yang menjadi pemukanya para sahabat, yang menjadi panutannya para sahabat tidak ada lain kecuali sinten? Rasulullah. Dalam iman, dalam akidah, dalam manhaj, dalam ibadah, dalam semua perkara. Maka ketika disebutkan as-salaf masuk para sahabat, ketika disebutkan as-salaf maksudnya para sahabat, dan masuk di sana sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Yang terdiri dari para sahabat tabi'in. Nah, kalau sudah masuk tabi'in, di sini lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah tadi. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar bi ihsan, dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti orang sahabat Muhajirin dan Ansar dengan baik. Maka generasi sesudah Muhajirin dan Ansar harus dalam bingkaian kata apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mau mengikuti jejaknya sahabat Muhajirin dan Ansar dengan baik. Jadi kita harus mengikuti mereka dengan baik. Bukan sekedar mengikuti saja, harus ada syaratnya bi ihsan, dengan baik. Dan kata bi ihsan ini menjadi kunci. Kalau seseorang itu mengikuti dengan baik, kalau hanya dan betul-betul menjadikan mereka sebagai suri tauladannya, figur mereka, panutan mereka di dalam semua perkara di dalam beragama Islam ini, maka kalau sudah walladzina tabauhum bi ihsan, berarti di sini Allah tidak khususkan satu generasi dari generasi yang lain,
tapi Allah masukkan semua yang mau mengikuti jejaknya. Orang-orang Muhajirin dan Ansor masuk ke dalam makna apa? Ayat walladzina tabauhum biihsan, dan mereka yang mau mengikuti sahabat Muhajirin dan Ansor dengan baik, maka masuk sampai generasi tiba hari kiamat nanti. Masuk sinten? Semua manusia yang mau mengikuti jejak Muhajirin dan Ansor sampai tiba hari kiamat nanti. Maka kalau di zaman kita, tinggal kita yang menentukan. Kita mau mengikuti jejaknya mereka, mengikuti petunjuknya mereka, mengikuti manhajnya mereka atau tidak. Kalau tidak, berarti kita keluar dari walladzina tabauhum biihsan. Maka kita keluar dari golongan as-salaf tadi. Sudah mulai berani menyimpang dari jalannya mereka. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam golongan mereka, maka kita berusaha menetapi jalannya para sahabat Muhajirin dan Ansor, dan tidak membuat jalan sendiri, tidak membuat cara sendiri di dalam kita beragama Islam. Maka kalau kita sudah betul-betul mengikuti jejaknya para sahabat Muhajirin dan Ansor dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa menambah dan mengurangi, tanpa membuat cara sendiri, maka kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Yang sudah Allah ridhoi, yang sudah jelas dan yang sudah pasti sinten? Para sahabat. Yang belum pasti walladzina tabauhum biihsan. Karena ada syaratnya tadi biihsan. Kalau kita tidak betul-betul istiqomah, maka ini dicabut sama Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan jemaah kaum muslimin yang berbahagia, kata keridhaan Allah ini menjadi kunci utama atas kebaikan sebuah kelompok atau individu atau hamba. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ridhonya kepada hamba tersebut, kepada kelompok tersebut, kepada manusia tersebut, maka menunjukkan tanda kebaikan kelompok dan golongan tersebut. Jaminan Allah akan keridhoannya. Dan kalau Allah sudah ridho, sudah. Jaminannya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Janjinya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang agung, yang tidak ada kemenangan, keberuntungan melebihi ketika kita mengikuti menapaki jejaknya para pendahulu kita, para sahabat Muhajirin dan Ansar. Ini perjalanan kita diuji dengan ini. Maka kalau ini kita fahami baik-baik kata as-salaf ini, maka apa? As-salaf itu bukan organisasi. Salafi itu bukan kelompok perorangan atau ormas, organisasi masyarakat. Tapi dia adalah apa? Jalan menempuh di dalam kita beragama Islam yang benar. Nanti akan disampaikan insyaallah. Sebagaimana juga kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka di sini walladzina tabauhum biihsan, generasi yang pertama mengikuti para sahabat disebut sebagai apa? Tabi'in. Kemudian
sesudah generasi tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Maka tabi'in ini bukan hanya generasi sesudah sahabat, tapi ada syaratnya. Mereka generasi yang bertemu dengan sahabat dan beriman dengan imannya sahabat, mati dalam keadaan iman dengan imannya para sahabat. Ini karena apa? Kita bisa saksikan ada banyak manusia yang mereka hidup sezaman dan bertemu dengan para sahabat, tapi mereka tidak masuk ke dalam golongan tabi'in. Mereka tidak masuk ke dalam golongan tabi'ut tabi'in yang sesudahnya. Kemudian generasi para ulama yang sesudahnya, yang mereka melanjutkan dakwah dan perjuangannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menyebut tabi'in, tabi'ut tabi'in ini 3 generasi. Generasi pertama sinten? Sahabat. Generasi yang mengikuti sahabat tabi'in. Generasi yang mengikuti tabi'in tabi'ut tabi'in. Berarti tabi'ut tabi'in ini pun tadi mereka berjumpa dengan tabi'in, berjumpa dengan tabi'in, bertemu. Tapi tidak cukup bertemu, harus beriman dengan imannya tabi'in, yang mereka beriman dengan imannya sahabat dan mati dalam keadaan itu, tidak berpaling darinya. Berarti betul-betul menempuh apa yang ditempuh dan dilaksanakan, didakwahkan dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi masaku. Khairun nasi qarni, generasi yang berada di masaku, yang berada di zamanku, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sudah sahabat dan generasi sudah tabi'in. Ini 3 generasi yang Allah dan Rasulnya berikan pujian dan rekomendasi atas apa? Kebaikan mereka, kemuliaan mereka. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kata as-salaf dari secara istilah, dari sisi istilah. Masya Allah, ini anak-anak semangat sekali. Bahkan kemudian di sini penulis muallif dari Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas, beliau membawakan perkataan Al-Qalsyani di dalam sebuah riwayat yang beliau ambil dari kitab Al-Mufassirun Baina At-Ta'wil wal Itsbat. Beliau mengatakan, salafus saleh, para pendahulu yang saleh, mereka adalah generasi pertama dari umat ini. Mereka adalah generasi pertama dari umat ini yang pemahaman ilmunya sangat dalam, yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnahnya, yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, kemuliaan mereka para sahabat itu, kemuliaan generasi pertama umat Islam ini, mereka ilmunya sangat dalam sekali. Dan ini dipersaksikan sendiri oleh
salah seorang ulama dari kalangan para sahabat, yang beliau yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalbu Muhammadin khairu qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan ini menunjukkan bukan berarti Allah tidak tahu isi hati hambanya, tapi ini untuk mengungkapkan bagaimana baiknya hati yang Allah pilih menjadi seorang Rasul. Fawajada, maka Allah mendapati qalbu Muhammadin, hatinya Muhammad adalah sebaik-baik hati hambanya. Maka Allah mendapati apa? Hati Muhammad adalah sebaik-baik hati hambanya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Fakhtara li risalati, maka Allah pilih beliau menjadi apa? Utusannya, bahkan utusan yang terbaiknya, Rasul yang paling mulia. Kemudian dilanjutkan, kemudian tsumma nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perhatikan lagi, lihat hati hamba-hambanya sesudah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mendapati fawajada khairu qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qulubu ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah Allah perhatikan sesudah hatinya Muhammad, Allah dapati hati terbaik, hati yang paling baik sesudah hati para nabi dan para rasul adalah hatinya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fakhtara li suhbati nabiyyi, maka Allah pilih mereka menjadi sahabatnya Rasulullah, sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini karena apa? Kalau kita berkaca dan kalau kita merenungkan, membayangkan, andai kata Allah jadikan kita hidup di masa para sahabat, akankah kita sanggup menanggung beban ujian yang sangat berat saat itu? Kalau bukan mereka, orang-orang yang diberikan hati yang luar biasa itu, mereka tidak bakal sanggup menahan siksaan, harus dipendam di tengah padang pasir, dilempari kotoran, diludahi, bahkan dipenggal kepalanya, digoreng. Memang ikan tapi betul, subhanallah. Maka andai kata Allah jadikan kita hidup di masa mereka, nggak tahu. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Mereka lah orang-orang yang Allah pilih dengan hatinya yang luar biasa baiknya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak hidup di masa para sahabat, karena kalau hidup tadi konsekuensinya kalau kita hidup di masa mereka, tidak tahu kita beriman dengan imannya para sahabat atau tidak, gitu loh. Maka kita bersyukur kita tidak hidup di masa mereka, namun Allah berikan kita nikmat, berikan kita hidayah, bisa beriman, bisa mengenal imannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berpegang dan mengamalkannya hingga Allah wafatkan kita. Amin. Kemudian
Di antara keutamaan para sahabat, mereka disebutkan di dalam riwayat yang lain, kanu abarra hadhil ummati quluban. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang hatinya itu sangat lembut, sangat baik. Tidak ada melebihi baiknya hati para sahabat. Ketika datang wahyu langsung terima, dan tidak pakai nanti. Kita lihat sejarah siapa? Salman Al-Farisi. Kita lihat sejarahnya para sahabat yang lain. Umar ibn Al-Khattab awal kali masuk Islam, yang hatinya dipenuhi dengan kebencian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sudah pegang pedang, bukan golok lagi, pedang, karena pedang lebih panjang, lebih tajam daripada golok. Mau memenggal Muhammad, tapi subhanallah, sebelum datang ternyata beliau mendengar ayat Al-Quran. Leleh, subhanallah. Terus kita berapa ayat yang kalau dibacakan kita nangis, kita tersentuh. Maka ini kanu abarra hadhil ummati quluban. Betul, memang tidak bisa dipungkiri itu, dan tidak bisa ditandingi baiknya hati para sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, di mana semua manusia menentang kalau Muhammad pernah Isra Mi'raj. Semua tidak ada yang percaya. Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar belum ketemu Rasulullah dan belum mendengar dari Rasulullah, tapi mendengar kabar dari manusia. Dari manusia saat itu yang mereka masih tidak percaya. Kemudian dikatakan, Abu Bakar, ini sahabat mengatakan demikian, 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 katanya. Habis dari langit ketujuh, habis dari mana? Baitul Maqdis. Kemudian ke langit 7, bahkan sampai Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu semalam. Kamu percaya? Kata mereka. Jawabannya luar biasa. Kalau yang mengatakan itu Muhammad, amantu bihi. Subhanallah. Kita sudah dijelasin sampai masih jangankan amantu bihi, masih pertimbangan, gak enak, masih pertimbangan ini dan itu. Itulah timbangan hati kita. Kemudian yang kedua, di antara bukti bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik. Kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman. Ilmunya yang paling dalam, ilmunya sangat dalam tentang sunnah dan tentang Al-Quran, tentang Al-Quran dan sunnah dari Nabi SAW. Tidak ada penjelasan tentang Al-Quran, tidak ada penjelasan tentang As-Sunnah, kecuali mereka mengetahui dan memahami kemudian mengamalkannya. Makanya apa? Mereka tidak ada satupun. Yang ketiga, wa aqalluha takallufan. Mereka itu orang atau manusia yang paling sedikit dan hampir-hampir tidak pernah menyelisihi Nabinya Muhammad SAW. Tidak pernah, hampir-hampir tidak pernah menyelisihi. Kalau kita sakit seperti itu, bisa seperti itu. Berapa banyak sunnah yang datang dan sudah dijelaskan ini sahih dari Nabi SAW, tapi kita masih pilih yang lain. Inilah bukti
mereka itu manusia yang terbaik. 3 hal ini. Makanya mereka dipilih oleh Allah untuk menemani sinten? Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabatnya. Kalau kayak kita yang jadi sahabatnya enggak tahu kayak apa jadinya nanti. Makanya kita harus berkaca kepada mereka. Mereka adalah cermin kita. Sudah sebesar apa, sudah sejauh mana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panduan atau penuntun kita, panutan kita, suri tauladan kita. Karena apa? Tidak ada satupun yang atau tidak ada satupun manusia yang kita diperintahkan untuk mentauladaninya kecuali satu manusia. Dan ini yang akan nanti kita dimintai pertanggungjawabannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka apa yang dikerjakan Rasulullah dikerjakan sama mereka. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah mereka kerjakan. Apa yang dilarang untuk ditinggalkan mereka tinggalkan. Kalau kita masih berat itu, ini ujian kita untuk menunjukkan kita jujur, kita benar atau tidak mau mengikuti sinten walladzina tabauhum biihsan. Kita betul-betul mau menjadi mentauladani mereka dengan baik atau tidak. Kemudian disebutkan oleh mu'allif juga dari Syekh Mahmud Ahmad Khafaji dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Islamiyah Baina Salafiyah wal Mu'tazilah, penetapan istilah salaf tidak cukup dengan hanya dibatasi waktu saja. Jadi apa? Penetapan istilah salaf ini tidak dibatasi dengan apa? Waktu saja. Namun apa? Harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman salafus saleh. Maksudnya seseorang itu tidak dikatakan salaf kalau dia tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh itu panduannya. Karena apa? Ketika kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu belum cukup untuk menjadikan kita dikatakan mengikuti salaf. Tapi apa? Kita harus mengikuti pemahaman mereka di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, baik berkaitan dengan akidah, manhaj, akhlak dan yang lainnya. Maka barang siapa yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman salaf as-saleh, ini yang jadi kata kuncinya. Barang siapa yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ada syaratnya, mengikuti pemahaman salafus saleh. Berarti kalau dia berpendapat dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah namun tidak mengikuti pemahaman salafus saleh, maka ia tidak disebut salafi, atau dia tidak bisa dikatakan mengikuti salaf. Tapi kalau dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, maka dialah salafi. Maka dialah salafi, meskipun tempatnya jauh dan berbeda masanya. Nah, sebaliknya barang siapa pendapatnya menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia bukan seorang salafi, karena dia tidak mengikuti pemahaman salafus saleh.
Ini. Maka penasaban diri, menyandarkan diri, penisbatan kata salaf atau istilah salafiyun bukanlah termasuk perkara baru di dalam agama, bukan termasuk perkara bid'ah. Akan tetapi penisbatan ini adalah penisbatan yang syar'i, karena tadi sudah kita jelaskan nasnya, nas diantaranya. Karena menisbatkan diri kepada generasi pertama dari umat ini, generasi terbaik dari umat ini, karena maka itu merupakan penisbatan yang dibolehkan di dalam syariat, penisbatan yang syar'i. Kemudian beliau menjelaskan ahlus sunnah wal jamaah dikatakan salafiyun, dikatakan sebagai salafi, mengikuti salaf, karena mereka mengikuti manhaj salafus saleh dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka, sikap dan cara beragama yang benar mereka di sepanjang masa, maka mereka disebut salafi. Maka mereka lah salafi. Kemudian disebutkan salaf bukanlah kelompok atau golongan. Ini kata perlu digarisbawahi. Karena kesalahpahaman, karena kekurangan ilmu dari mereka. Tetapi salaf merupakan manhaj, sikap dan cara beragama yang benar dalam berakidah, dalam bermanhaj, beribadah, berhukum, berakhlak dan yang lainnya, yang wajib diikuti oleh setiap muslim, yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Maka pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Jadi salaf adalah apa? Penisbatan kepada cara beragama atau sikap dan cara beragama yang benar dari Rasulullah dan para sahabatnya sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Ini yang dimaksudkan dengan salaf. Yang dimaksudkan dengan juga nanti ahlus sunnah wal jamaah. Maka sebaliknya pula, barang siapa yang mengatakan dirinya salaf atau salafi, dirinya mengatakan menisbatkan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, namun dia tidak menjadikan apa yang dipahami oleh Rasulullah, apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW dijadikan sebagai cara beragama yang benar di dalam dia beragama Islam, maka penisbatan tersebut tidaklah bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan la aiba, tidak ada aib, tidak ada celaan liman intasaba ila madhhabis salaf, liman adhara madhhab salaf, bagi siapa yang menampakkan manhaj salaf, wantasaba ilaihi, dan menasabkan dirinya ilaihi, kepadanya, wa'tazza bihi, dan merasa mulia dengan manhaj salaf. Kemudian beliau katakan li'anna salaf, karena salaf la yakunu illa haqqo, tidaklah melainkan kebenaran Islam itu sendiri. Jadi as-salaf ini adalah apa? Perumpamaan kebenaran Islam.
yang datang dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu. Di sini diartikan bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan diri kepada salaf, bahkan wajib menerima yang demikian itu. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib kita menerima manhaj salaf ini dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena manhaj salaf tidak lain melainkan apa? Kebenaran Islam yang datang dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ini definisi as-salaf. Maka kalau ada yang mengatakan salaf, siapa pemimpinnya salaf? Maka ini sinten pemimpinnya? Pemimpinnya para sahabat sinten? Rasulullah. Berarti dia apa? Kalau dikatakan pemimpin itu seolah-olah salaf ini apa? Kelompok atau organisasi yang kita kenal seperti yang lainnya. Maka tidak benar itu. Maka salaf ya Islamin yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti juga ada penjelasan tentang awal mula atau asal muasal dimunculkannya kata atau penamaan as-salaf dan manhaj atau ahlus sunnah wal jamaah ini. Ini lumayan panjang ini yang ahlus sunnah ini. Dan ini kalau dijelaskan ringkas nanti nggak malang hambar, mending apa? Terus mending pertemuan yang akan datang aja ya. Biar lega jelasinnya. Kemudian jenengan juga bisa memahami penjelasan apa yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah itu dengan secara menyeluruh, insyaallah. Biar tidak terpotong-potong. Monggo, barangkali ada yang tanyakan. Karena nanti ada penamaan atau ahlus sunnah wal jamaah, ada ta'ifah at-ta'ifah al-mansurah, ada juga al-ghuraba. Di sini disebutkan semuanya. Kemudian setelah itu dijelaskan sejarah munculnya istilah ahlus sunnah wal jamaah di pembahasan yang kelima. Nah ini pembahasan ini untuk supaya kita yang selama ini mungkin masih belum paham, belum jelas salaf itu apa, salaf itu bagaimana, seperti apa, apakah dia tadi kelompok, golongan, ormas, maka tadi mudah-mudahan itu bisa menjawab yang selama ini kita masih belum yakin dengannya. Maka as-salaf dan juga istilah nanti ahlus sunnah wal jamaah atau penamaan at-ta'ifah al-mansurah dan juga al-ghuraba, maka ini semuanya maknanya satu, yaitu menjelaskan tentang satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dengan keridhaannya tadi, dan menunjukkan tentang sikap dan cara beragama yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum.
dari sahabat Muhajirin dan Ansar. Ini mungkin. Untuk pembahasan as-salaf, tentang pertanyaan, monggo. Selama ini itu pembahasan tentang salaf, bahwa kata-kata salaf, istilah salaf itu seakan hanya di awal-awal aja, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa dirasakan. Terus orang bertanya, kondisi salaf itu, mana sih salaf itu? Bagaimana sih salaf itu? Kayaknya itu dibentuk agar kita itu bisa memberikan contoh, ini loh salaf itu begini. Karena ada banyak yang lain itu. Yang lain juga mengaku bahwa mereka seorang muslim. Sementara salaf mengaku yang paling baik, yang paling benar. Maka yang lain juga berkata, itu bagaimana salaf ini? Contoh yang seakan-akan bisa dilihat, seakan-akan bisa dirasakan, bisa disentuh. Mantap. Ya. Kalau kita atau ada yang menanya seperti apa bentuk konkretnya salaf, maka bentuk konkret dari as-salaf itu itulah Islam. Islam yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh para sahabatnya. Islam yang diterima, Islam yang difahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaf adalah Islam yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaf adalah Islam yang didakwahkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang untuk penamaan salaf ini untuk di zaman kita dengan kata as-salaf itu asing. Karena apa? Yang masyhur adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau di zaman kita. Yang masyhur, maksudnya yang hampir semua menerima itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kata as-salaf ini mulai dinampakkan lagi, dimunculkan lagi dikarenakan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah mulai dipalingkan dari makna yang aslinya, makna yang asalnya. Sehingga apa? Mereka yang hanya menjadikan sebagian petunjuk dari Rasulullah, sebagian petunjuk dari para sahabat sudah dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal banyak mereka meninggalkan yang lainnya. Maka kata salaf ini untuk meluruskan kembali, walaupun asalnya salaf itu sendiri ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perselisihan dari para ulama. Maka memang untuk tadi kan kalau Imam Taimiyah menampakkan manhaj salaf dan menerima manhaj salaf hukumnya wajib. Karena itu Islam. Tapi di sini kita melihat kondisi, melihat lingkungan kita. Jadi tanpa tadi juga mengikuti penjelasan yang sebelumnya, tanpa kita harus menamakan diri salaf, tanpa kita menyebut diri kita salafi, namun kita menempuh dan menapaki jejak mereka, pemahaman mereka, mengamalkan yang mereka pahami, mengikuti pemahaman mereka, maka otomatis kita sudah masuk ke dalam as-salaf atau salafi dan juga masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita cukup menyampaikan salaf itu adalah Islam, salaf itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kalau dituduh menunjukkan hakikat wujudnya seperti apa nampaknya, maka ini kita butuh untuk buktikan dari diri kita seperti ini loh Ahlus Sunnah.
Makanya Ahlus Sunnah yang pertama kali dilihat itu dari apa? Hatinya. Hatinya dipenuhi dengan iman, hatinya dipenuhi dengan apa? Keyakinan dengan Allah dan Rasulnya. Dan di antara bentuk iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seorang itu imannya sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Makanya apa? Seorang muslim itu sangat besar kepeduliannya kepada saudaranya. Seorang muslim tidak ridho saudaranya sakit. Seorang muslim tidak ridho saudaranya terkungkung dan terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka kita nasihati mereka dengan cara yang baik. Dan itulah wujud dari petunjuk salaf yang pertama. Dan yang lainnya ya banyak sekali. Maka yang pertama tunjukkan dengan apa? Adab, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Maka bentuk dari kepedulian tadi besar sekali. Tidak ada orang yang paling mencintai saudaranya, melebihi cinta dirinya kepada dirinya kecuali sinten? Seorang muslim. Seorang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya dan mengikuti para sahabatnya. Tidak ada. Maka mungkin disinilah mungkin yang kita perlu dan butuh untuk semakin mengenali dan mendalami salaf, mendalami siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksudkan dan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, yang dijelaskan oleh para ulama itu, supaya apa? Kita sendiri tidak bingung mana sih, sehingga kita tidak bingung Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana, kok semua ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya yang sebenarnya seperti apa? Maka supaya kita tidak bingung dengan permasalahan yang nampak tadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita kembali untuk memahami apa yang diajarkan, apa yang ditinggalkan oleh generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah SAW tadi. Ya mudah-mudahan dengan itu dan kita tampakkan dengan cara yang baik, muamalah yang baik, akhlak yang baik. Karena apa? Ya tadi memang kaum muslimin tidak melihat dari kita itu dari apa yang kita punya dari ilmu, tapi mereka yang nampak pertama kali apa? Ya penampilannya, sikapnya dengan saudaranya. Makanya itu mereka adalah saudara-saudara kita kaum muslimin yang butuh disentuh hatinya. Makanya di sini kita untuk bisa menyentuh hati saudara-saudara kita kaum muslimin, di sini kita perlu menata apa? Hati kita dulu dengan ilmu yang benar, dengan pemahaman yang benar, dan dengan cara beragama yang benar tadi. Nah, baru insya Allah pelan-pelan kita sambil menata diri, mudah-mudahan bisa ada efeknya, karena hati bisa disentuh dengan hati. Tidak bisa dipaksakan. Dan Islam itu bukan agama yang memaksakan. La ikraha fid din. Tidak ada ceritanya Islam itu memaksa. Tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Tidak ada. Maka kita tidak bisa memaksakan kamu kudu salaf, kamu kudu Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Tidak bisa. Tapi kan cukup dengan kita sampaikan, kita tunjukkan dengan akhlak. Kemudian kalau mereka mulai terbuka, kita bisa sampaikan Islam, kita jelaskan Islam dengan benar, dengan hikmah. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Nanti pelan-pelan mudah-mudahan Allah semakin dekatkan dia dengan Islam itu sendiri. Dan itulah yang mungkin sudah bisa kita lihat dari perjalanan pendahulu kita. Makanya Rasulullah sendiri ketika mendakwahkan tidak pernah memaksa.
Bahkan ketika mengirim surat tegas, tapi tidak maksa. Aslim taslam, masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Dan itu tegas sekali. Sesudahnya apa? Kalau tidak terima, maka sudah, nanti ada konsekuensinya. Yang konsekuensi itu bukan Muhammad yang ngasih, tapi urusannya kamu siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena kewajibannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban orang-orang yang melanjutkan dakwahnya para Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melanjutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan risalah Islam, bukan memaksa risalah Islam. Maka butuh kelembutan, butuh lemah lembut, butuh empati, kepedulian yang kuat. Maka kalau itu sudah mulai dibangun, insya Allah kita sendiri sesama kaum muslim, bahkan sesama ahlus sunnah, kita masih sering gontok-gontokan, ibaratnya gitu. Jangankan kita berharap sesama muslim yang lain yang luas, sesama ahlus sunnah, sesama salaf tadi. Karena apa? Karena memang kita hidup di zaman fitnah yang sudah ada unsur-unsur duniawi, kepentingan masing-masing. Entah itu kepentingan dirinya sendiri, kepentingan bisnis, kepentingan dan kepentingan. Maka kalau itu sudah dikesampingkan, maka insya Allah akan bisa disatukan tadi. Allah Ta'ala alam insyaallah dari saya jawaban. Maka untuk wujud konkretnya tadi diwujudkan dengan jawaban tadi, kemudian diwujudkan dengan amaliyah kita, tindakan konkret dari kita. Dan itu kan butuh butuh ilmu, butuh perjuangan untuk mengamalkan dan menegakkan sunnah itu sendiri, tanpa harus mencela, tanpa harus merendahkan, tanpa harus menyudutkan siapapun. Niku Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan itu yang sakit dibahas atau disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah di pekannya atau di pertemuan yang akan datang di pembahasan syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita lanjutkan di penjelasan tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah taala. Itu barangkali wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.